Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan saya Romi di mata pelajaran Kewirausahaan kelas 12 modul 1 unit 2. Nah, sekarang masuk ke unit 2 yaitu limbah kayu, prospek usaha masa depan. Sebelum pabrik industri kayu kebanyakan hanya menitik beratkan pada hasil produksi utama saja dibandingkan sampingannya. Konsentrasi terhadap kualitas produksi membuat kebanyakan pabrik kurang peduli mencari jalan keluar pembuangan limbah kayu tersebut. Solusi paling sederhana dan paling mudah berdasarkan pengamatan saat ini adalah dengan menjual atau menyerahkan pengaturan pembuangan limbah kayu kepada masyarakat lokal. Pabrik yang pada umumnya terletak di daerah luar kota tidak sulit mendapatkan solusi ini. Sekitar pabrik bisa menggunakannya sebagai bahan bakar untuk memasak. Mereka bisa juga mengirimkan limbah kayu tersebut ke pabrik kecil yang memproduksi batu bara, genteng atau keramik sebagai bahan bakar. Nah, bagaimana sih pengolahan limbah kayu? Limbah kayu yang tersedia harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan kembali dengan maksimal. Limbah kayu dipilih-pilah sesuai besarnya ukuran. Limbah kayu juga dibersihkan terlebih dahulu dengan cara dicuci atau dilap agar mudah dalam pengolahan berikutnya. Jika ukuran limbah kayu masih terlalu besar, maka perlu diolah dengan cara pemotongan menjadi berukuran kecil sesuai kebutuhan hasil pemotongan, kemudian dihaluskan permukaannya menggunakan mesin gerinda ataupun secara manual menggunakan amplas. Untuk aktivitas ini diperlukan kesabaran agar limbah kayu menjadi terlihat lebih bersih dan mudah dibentuk menjadi produk yang sesuai dengan keinginan. Nah, gimana sih agar kayu lebih menarik atau hasil produk dari yang dihasilkan itu lebih menarik? Untuk meningkatkan daya tarik produk setengah jadi itu dapat diberi cat baik dengan cat dipulas ataupun disemprot agar produk tahan lama. Limbah kayu dapat diberi melamin atau pernis untuk menjaga keawetan warna, juga agar warna kayu tampak lebih menarik. Selanjutnya kita keringkan, kemudian dipernis lagi. Ada dua jenis pernis yang digunakan, yakni pernis warna kayu dan bening. Kalau memang ingin warna yang lebih gelap, tinggal gunakan saja pernis coklatnya lebih banyak. Nah, teman-teman semuanya, tahu gak pemanfaatan limbah kayu? Nah, yang pertama, untuk bahan kerajinan berupa anyaman dinding dan plafon. Dapat pula dikembangkan anyaman bentuk wadah-wadah serbaguna seperti hantaran ataupun bentuk-bentuk anyaman hias. Yang kedua, untuk pembuatan bantalan palet, parnitur, serta pembuatan sangkar burung. Biasanya terbuat dari bahan limbah kayu yang dilaminasi. Yang ketiga, konstruksi berlapis majemuk. Konstruksi kayu yang seratnya sejajar satu sama lain sehingga merupakan balok berukuran besar dengan ketebalan papan yang bervariasi. Nah, sekarang masuk ke produk kerajinan limbah kayu. Berdasarkan uraian pengolahan dan pemanfaatan limbah kayu, maka fokus dari pembelajaran pada modul ini adalah limbah kayu yang dijadikan produk kerajinan. Dengan adanya kekhawatiran tingkat tinggi pada peningkatan limbah yang ada di Indonesia dari hutan ke hutan, dari Indonesia dari tahun ke tahun, banyak masyarakat yang berupaya mengatasi masalah limbah, khususnya limbah kayu ini.
dengan berbagai cara. Salah satunya untuk produk kerajinan. Dari pengalaman beberapa pengrajin, limbah kayu yang digunakan untuk kerajinan biasanya adalah jenis kayu jati, mahoni, eboni, sonokelin, abasia, jati, landa, dan masih banyak lagi. Jenis limbah kayu tersebut banyak dihasilkan dari industri mebel dan furnitur. Jenis kayu tersebut memiliki nilai dekoratif yang indah dan menarik. Nilai dekoratif sebuah kayu ditentukan oleh penyebaran warna, arah serat kayu, tekstur, dan pemunculan tiap-tiap tumbuh yang bersama-sama muncul pada pola atau bentuk tertentu. Selain dari kayu, nilai dekoratif juga ditentukan dari banyak produk kerajinan yang dibuat. Nah, ini ya contoh dari limbah kayu yang tadi disebutkan. Nah, itu ada jati, kemudian mahoni, ada juga eboni, dan sonokelin, abasia, jati landa. Nah, sekarang masuk ke teknik pembuatan kerajinan dari limbah kayu. Bagaimana sih tekniknya? Di sini ada beberapa tekniknya, yaitu yang pertama ada teknik tempel, dibuat dengan cara disusun lalu ditempel satu sama lain. Yang kedua, teknik ukir atau pahat, dibuat dengan cara diukir atau dipahat. Teknik batik, yaitu dibuat dengan proses pembatikan. Yang selanjutnya ada teknik bakar atau solder, dibuat dengan cara dibakar pada bagian tertentu. Ada juga teknik lukis, dibuat dengan cara digambar atau dilukis. Teknik konstruksi, yaitu dibuat dengan cara disusun meninggi atau melebar serta dirakit untuk set dengan lainnya. Nah, selanjutnya ada teknik anyaman, dibuat dengan cara dianyam. Yang terakhir ada teknik campuran, dibuat dengan kombinasi berbagai cara dan sebagainya. Nah, ini ya contoh kerajinan limbah kayu berdasarkan tekniknya. Yang pertama ada teknik tempel, ada teknik batik, ada teknik ukir atau pahat, ada teknik lukis, ada teknik bakar, solder. Nah, untuk menjadi produk itu lebih bagus, sebelum kita membuatnya, alangkah baiknya kita didesain terlebih dahulu produk apa dan seperti apa bentuknya. Nah, kita masuk ke berlatih desain limbah kayu. Setelah analisis kebutuhan bahan dan alat disiapkan, pekerja berikutnya tidak langsung membuat produk, melainkan harus menyiapkan desain dari sebuah produk yang diinginkan. Desain atau rancangan adalah gambar secara keseluruhan dari sebuah produk yang dibuat pada kertas gambar. Pembuatan desain dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan browsing di internet atau literasi, serta pengamatan ke sentra kerajinan. Jika diperlukan pembuatan pola, maka pola-pola dari bagian produk juga didesain pada kertas kerja. Pola tersebut dibuat dalam ukuran yang profesional sesuai dengan ukuran produk yang sesungguhnya. Nah, sekarang sudah tahu kan ya bagaimana tahapan-tahapan untuk mengolah limbah kayu. Sekarang kita masuk ke bagaimana atau latihan memulai usaha limbah kayu. Caranya yang pertama yaitu memulai usaha. Yang pertama meminta dukungan keluarga. Keluarga menjadi elemen terpenting sebuah memulai usaha. Apalagi jika baru akan merintis bisnis, keluarga menjadi pendukung dari segi material dan non-material. Oleh karena itu, dalam berbisnis, dukungan keluarga sangat dibutuhkan, mulai dari awal merintis hingga sampai sukses nanti. Doa keluarga itu yang sangat dibutuhkan.
Nah, teman-teman, poin yang kedua yaitu belajar administrasi yang baik. Walaupun bisnis yang dijalani hanya sekelas rumahan saja, namun juga perlu menguasai administrasi walaupun hanya sederhana. Selalu lakukan pencatatan administrasi dengan tertib walaupun nilainya terbilang kecil. Dan jangan pernah mencampurkan keuangan milik pribadi dan dengan usaha. Nah, poin selanjutnya yaitu jauhkan pikiran dari kegagalan. Nah, teman-teman semuanya, setiap usaha hanya memiliki dua pilihan, yaitu sukses atau gagal. Seorang usahawan sejati tidak akan pernah merasa takut gagal, walaupun masih menjadi pemula. Jika dari awal sudah merasa tidak yakin dengan bisnis yang dijalani, maka dapat dipastikan bahwa kedepannya bisnis akan mengalami kegagalan. Mental pebisnis biasanya akan kuat seiring berjalannya waktu dan rintangan yang telah dihadapi. Butuh proses panjang agar dapat meraih kesuksesan. Nah, poin yang ini itu sangatlah penting dalam merancang bisnis atau melakukan bisnis, yaitu tentukan visi dan misi usaha untuk mencapai goal yang diinginkan. Menentukan visi dan misi penting untuk menentukan arah tujuan bisnis ke depannya. Walaupun bisnis hanya sekelas rumahan, tetapi juga harus menentukan dengan jelas sehingga saat bisnis berjalan akan ada tujuan jelas yang dicapai ke depannya. Tidak asal hanya berjalan, tetapi ada visi dan misi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, poin selanjutnya yaitu kebutuhan modal. Hitung kebutuhan modal. Anda tidak akan menjalankan usaha jika modal yang dimiliki belum cukup. Hitung secara teliti mana saja kebutuhan yang paling penting agar bisnis bisa berjalan. Hindari pembelian barang-barang yang dirasa belum perlu. Nah, poin selanjutnya yaitu pilih bidang sesuai dengan passion. Poin penting untuk melakukan bisnis adalah sesuai dengan passion teman-teman semuanya. Sesuatu yang tidak pernah bosan untuk dilakukan teman-teman. Kenapa harus sesuai dengan passion yang dimiliki? Jika dilandasi dengan passion, maka apa yang dilakukan akan lebih penuh semangat dan terasa ringan. Nah, poin selanjutnya yaitu tentukan keunikan produk. Nah, ketika sudah berjalan, tentukan keunikan produk. Ketika sudah mulai bisnis, agar produk yang dimiliki dapat diterima baik oleh konsumen, harus memiliki produk yang lebih unik dibandingkan produk sejenis. Apalagi sekarang ini persaingan semakin ketat, sehingga setiap produk yang dipasarkan bisa memikat dan menarik hati pelanggan. Nah, lakukan promosi dengan cepat. Nah, lakukan promosi dengan cepat adalah salah satu hal wajib yang harus dilakukan untuk mengenalkan produk ke calon pelanggan. Semakin sering melakukan promosi, semakin banyak orang yang mengetahui tentang produk yang dimiliki. Nah, poin yang terakhir ini, berikan layanan yang terbaik untuk konsumen. Nah, teman-teman semuanya, ketika teman-teman berbisnis, maka berikan layanan yang terbaik untuk konsumen teman-teman semuanya. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa pembeli adalah raja. Benar kan? Maka sudah sepantasnya sebagai usahawan memberikan yang terbaik untuk pembeli agar mereka merasa puas. Biasanya dengan menyampaikan ucapan terima kasih, memberikan stiker sampai kepada potongan harga untuk yang sudah berlangganan ke warung atau toko teman-teman semuanya atau ke produk teman-teman semuanya. Nah, baik ya teman-teman semuanya, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga dapat direalisasikan di lingkungan teman-teman semuanya, dan juga teman-teman bisa mulai
berbisnis di limbah kayu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.